Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, apakah ada sukacita dan senyum pagi hari ini? Boleh berikan senyum yang terbaik untuk kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tidak terasa kita sudah di akhir tahun ya, udah di bulan Desember. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kehidupan kita, amin. Dari awal tahun sampai di penghujung tahun ini, sungguh Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu setia dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu pagi hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur, untuk kita tidak berterima kasih. Karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita, amin. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Saya ajak untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita mulai ibadah pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati bulan Desember ini Tuhan. Bahkan sampai detik ini, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh sehat, kami boleh bersama-sama datang di tempat ini untuk kami bersekutu, untuk kami bersehati memuji menyembah Tuhan. Dan hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh kami percaya akan memberkati setiap hati kami, mengubahkan setiap hidup kami, membuat pikiran kami terbuka bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar, dan Tuhan itu setia dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, seluas samudra, setinggi langit yang tidak bisa terukur oleh apapun. Engkau membuktikan kasih-Mu besar, Engkau membuktikan setia-Mu besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mulai ibadah pagi hari ini siap untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari angkat tangan kita dan katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih lagi katakan, lebih luas dari samudra. Amin. Tak terbatas kasih-Mu. Mari ingat setiap kebaikan Tuhan. Lebih luas dari samudra. Sungguh kasih-Mu luas Tuhan. Seluas samudra Tuhan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Samudra lebih luas, ya Tuhan, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh tak terbatas Tuhan, atas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami, dan tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang besar, dan kami mau terus rayakan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk lebih lagi memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan bersama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan God is good all the time. Amin. God is good all the time. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Yes, thank you Lord Jesus. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah.
Engkau Tuhan kami yang baik di segala musim kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan tetap kami yang dahsyat di setiap waktu kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan. Untuk setiap kemurahan Tuhan. Yang boleh kami nikmati sampai dengan detik ini. Kalau kami merenungkan hari-hari kami Tuhan, sungguh Tuhan membuktikan bahwa Engkau Tuhan selalu ada buat kami. Yang kami mau, biar hanya perkenanan Tuhan itu yang terus turun buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
apa yang sudah bisa kita lewati di tahun ini, baik itu dalam keadaan suka maupun saat kita berada di lembah kekelaman yang menurut kita itu sulit. Tapi kita mau renungkan bahwa di dalam kerendahan kita, posisi yang paling sulit sekalipun, Tuhan selalu ada, saudara, buat kita. Tuhan selalu menemani setiap kita. Karena Tuhan membuktikan kita masih bisa berdiri sampai sekarang. Kita masih bisa memuji Tuhan. Itu sungguh bukti nyata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudara. Tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan kita. Tidak sedetik pun Tuhan melupakan kita. Dia selalu ada buat kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami renungkan setiap kebaikan demi kebaikan yang boleh kami nikmati sampai dengan saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Karena kami tidak mampu tanpa Tuhan Yesus ada buat hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus menyatakan dan meyakini bahwa bersama dengan Tuhan ada kekuatan yang baru buat kami, ada pengharapan yang baru untuk kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari katakan, bersamamu Bapa, ya Tuhan, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar untuk kami Tuhan. Itu janji-Mu buat kami, melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami Bapa. Karena itu kami mau berterima kasih. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kami berterima kasih buat pengampunan yang telah Kau berikan buat kami.
Terima kasih untuk Kau melayakan kami jadi anak-Mu, memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Kami bersyukur, tidak ada kata lain selain kami berkata, terima kasih Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu, maka kami adalah ahli waris dari kerajaan surga. Segala kuasa di surga dan di bumi yang ada padamu Yesus telah Kau berikan kepada kami. Sehingga dengan otoritas namamu Yesus, kami bisa mengikat apapun yang ada di dunia, sehingga itu terikat di surga. Dan kami bisa melepaskan apapun di bumi ini dan akan terlepas di surga. Kami percaya Engkau sungguh baik. Roh Kudus tolong kami, berikan roh hikmat dan pewahyuan-Mu buat kami, sehingga pagi ini kami boleh mengenal Engkau Yesus dengan benar lewat pembacaan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong hamba-Mu. Biarkan apa yang Engkau ingin disampaikan dapat diterima dengan orang-orang, dengan setiap orang yang mendengar, dengan hati mereka. Terima kasih Bapa. Dalam namamu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Maafkan dulu lebih dulu, suara saya puji Tuhan merdu sekali ya. Tapi nggak apa-apa, masih keluar suaranya, puji Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita akan melihat Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ini hanya sebagai pembukaan dulu. Kita ingat Tuhan Yesus datang itu supaya Anda dan saya tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Amin ya. Yuk sekarang kita lihat ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat 17 kita baca bersama. 2, 3. Sebab Allah mengutus. Mana suara jemaat? Yuk ikutin yuk. 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Jadi Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Saudara, saya dulu belum kenal Yesus. Saya banyak berbuat dosa. Saya kalau ditanya kepengen gak lepas dari dosa, sangat kepengen. Nyatanya setiap hari Sabtu saya ke gereja, saya selalu masuk ke kamar pengakuan dosa dan mengakui semua dosa saya kepada Romo. Ya, kalau sudah dibilang kamu dapat denda, pergilah dan jangan berbuat dosa. Kalau saya ditanya saya bayar nggak dosa, bayar dendanya nggak? Saya bayar. Lakukan apapun yang dikatakan Romo. Tapi keluar dari gereja, saya buat dosa lagi. Mulutku suka maki, saya suka marah. Ya, yang lain-lain belum lagi ya, mencuri dan yang lain. Dan banyak orang hanya bisa menghakimi saya dengan berkata kamu ini berdosa, kamu ini begini, kamu begitu. Bahkan ada yang berkata, nih saya potong nih jari, kalau kamu mati masuk surga. Ketika saya dikatakan begitu tuh saya sedih saudara. Saya sedih, bahkan saya susah, saya benci sama diri saya sendiri. Kenapa aku berbuat dosa terus-terusan? Padahal aku ini kepengen lepas dari dosa. Aku gak kepengen jahat. Tapi kenapa aku berbuat jahat? Seperti yang Roma 7 katakan. Kita baca yuk. Roma 7 inilah yang sebetulnya ada dalam diri kita. Sebelum kita terima Yesus.
Kita tahu loh bahwa kita harus berbuat baik. Tapi yang jahat itu keluar dari diri saya. Roma 7 mulai 18 kita baca ya pas 19. Roma 7 ayat 18-19 kita baca bersama. 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terus, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Lanjut dikit. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Coba saudara sampai situ ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti inilah kejadiannya. Saya kepengen berbuat baik, tapi yang jahat yang keluar. Saya kepengen lepaskan diri saya dari kebiasaan buruk saya, tapi nggak bisa. Saya dihakimi dengan banyak orang. Tetapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, benar-benar saya itu diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari dosa. Saya nggak berbuat dosa lagi. Kok bisa? Bisa. Karena Yesus datang tidak seperti manusia kebanyakan yang datang dalam hidup saya yang hanya untuk menghakimi. Tetapi Yesus datang, dikatakan di Yohanes 3 tadi ayat 17. Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi menyelamatkan dunia ini. Yesus menyelamatkan dengan cara bagaimana? Kita lihat yuk. Yohanes kembali, kita lihat Yohanes 1. Maksud 1 ya, Yohanes 1. Oke. Ayat yang ke-17. Yohanes 1 ayat 17. Kita baca bersama 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya diselamatkan oleh Yesus. Dengan apa saudara? Yesus datangnya bawa kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itu apa toh Bu Elizabeth? Kuasa ilahi. Kemampuan Allah. Kuasa yang supranatural. Ya. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Tapi saya diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Saya diselamatkan dengan cara apa? Saya terima paket. Paketnya Yesus. Di dalam Yesus itu, Yesus datangnya bawa 2 hal. Apa itu? Kasih karunia dan kebenaran. Kata dan itu bersamaan. Gak cuman kasih karunia, tapi dan kebenaran. 2 hal. Kasih karunia Allah
mengampuni kita dari dosa, dan membuat kita hidup dalam kebenaran. Ini nggak bisa dipisah. Kalau Anda terima kasih karunia Allah, Anda akan terima kebenaran. Kalau Anda melakukan terima kasih karunia Allah, Anda akan bisa melakukan kebenaran. Amin. Bukan kebaikan, tapi kebenaran. Dan kebenaran ini standarnya bukan saudara, bukan saya, bukan pendeta A, bukan pendeta B. Tapi kebenaran ini standarnya adalah Yesus. Perhatikan baik-baik. Yesus datang bawa kasih karunia dan kebenaran. Katakan sama temanmu di sebelah, Yesus datang bawa kasih karunia dan kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Taurat itu yang bawa Musa, kalau saya tanya, terus bagaimana cara bekerjanya? Kenapa Yesus datangnya bawa kasih karunia dan kebenaran? Coba kita perhatikan, karena di dalam Dia hanya ada kasih karunia dan kebenaran. Di Yohanes 1 ayat yang ke-14-nya. Yohanes 1 ayat 14, kita baca bersama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh dan enggak 3/4, tidak separuh, tapi Yesus itu hidupnya penuh kasih karunia Allah dan kebenaran. Di dalam Yesus, Yesus itu penuh dengan kemampuan ilahi, penuh dengan kuasa Allah dan kebenaran. Maka ketika saya terima Yesus, maka saya terima penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu ada penuh dalam hidup saya. Amin. Kasih karunia dan kebenaran itu memampukan saya lepas dari dosa. Kasih karunia Allah itu, kuasa Allah itu melepaskan dan membebaskan saya, sehingga saya punya kemampuan hidup dalam kebenaran. Sekarang kita perhatikan, kalau kita sudah terima kasih karunia dan kebenaran, lalu kita terima keselamatan, bagaimana bekerjanya kasih karunia Allah? Kemampuan dan kuasa ilahi itu bisa bekerja 100% dalam hidup kita. Ya, oke, kita lihat Roma pasal 5. Udah? Roma pasal 5 ayat yang ke-21. Roma 5 ayat 21, kita baca bersama. 2, 3. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tolong perhatikan. Seperti dosa berkuasa atas, dosa berkuasa dalam alam maut. Kalau saya tanya, kuasa dosa itu siapa? Hah? Kuasa dosa itu siapa? Ayo jemaat. Kuasa dosa itu siapa? Iblis. Kok bisa ya? Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Upah dosa itu maut. Coba katakan bersama saya, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Upah dosa adalah maut.
Nah, jangan keliru. Karena adanya hukum Taurat, maka ada dosa. Jadi kalau ditanya, kuasa dosa siapa? Hukum Taurat. Tapi upah dosa apa? Maut. Perhatikan sekarang yang bawah. Demikian juga kasih karunia. Kenapa? Gimana? Sebentar. Demikian juga apa? Berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal. Oke? Bisa tanggap? Saya ditolong ya karena suara saya lagi begini nih. Ini saudara, kuasa atau anugerah Allah, kasih karunia Allah, kemampuan Allah, ya, kekuatan supranatural akan berkuasa dalam hidup Anda dan saya oleh kebenaran. Kalau dikatakan oleh kebenaran, oleh itu kata sambung yang menunjukkan pelaku. Kalau dikatakan kasih karunia Allah itu berkuasa oleh kebenaran, berarti kasih karunia Allah ini bisa berkuasa ketika Anda dan saya hidup dalam kebenaran. Nanggap? Jadi bukan karena Anda berdoa dan puasa, tidak. Tapi Anda hidup dalam kebenaran, hidupi kebenaran Allah, maka kebenaran itu akan membuat kasih karunia Allah yang sudah Anda dan saya terima berkuasa penuh dalam hidup Anda dan saya. Amin. Bagian Anda dan saya kembali masuk dalam kebenaran. Selesai. Bagian Anda dan saya hidupi kebenaran. Maka kasih karunia itu akan bekerja dalam hidup Anda 100%. Satu kali saya perjalanan di luar negeri, di Eropa, saya naik kereta api. Dan ketemulah dengan orang dari KBRI, kedutaan besar ya, Indonesia yang ada di Jerman. Ketika dia salaman sama saya, tiba-tiba orang ini berkata begini, "Wow, urapanmu besar sekali." Saya pikir, urapan apa? Aku nggak ngapa-ngapain. Tapi kenapa orang ini berkata, "Pengurapanmu besar sekali"? Dia bilang begitu. Pas lagi ngobrol, saya masih nggak tahu, nggak ngerti kenapa kasih karunia ini, urapan ini pekerjaannya kuat sekali. Kata orang itu, saya masih tetap nggak ngerti, saya diam aja. Satu kali saudara, saya lagi khotbah di satu keluarga orang terkenal di Indonesia tahun itu ya. Saudara, ada satu orang datang maju ke depan dan kasih saya salam. Ketika tangan saya ulurkan, tangannya dia pegang tangan saya. Tiba-tiba orang ini kebanting, kepental. 1,5 meter lebih ya. Tiba-tiba jatuh kebanting, teriak dia. Dilayani banyak orang dan dia sudah mulai bisa bangun. Dia tiba-tiba sujud di depan saya. Saya pikir orang ini ngapain? Dia bilang gini, "Bu Elizabeth, maafkan saya." "Kenapa saya mesti maafin kamu? Emang salah kamu apa?" Orang ini berkata, "Tadi sebetulnya saya nyalami Bu Elizabeth itu dengan tujuan, aku mau kerjain Bu Elizabeth. Tapi ternyata
kuasa yang besar itu ada dalam hidup ibu. Ilmu saya kalah, Bu. Saya jatuh tergelepar. Saudara, saya mikir gini, aku ini nggak ngapa-ngapain loh. Aku ini nggak berbuat apa-apa loh. Ketika dia salaman tadi, saya juga nggak siap-siap. Saya nggak berjaga-jaga. Saya juga nggak merasa was-was. Saya salaman aja. Tapi kenapa orang itu bisa jatuh terpelanting? Dan pengakuan dari mulut orang ini ada kuasa yang besar yang bekerja dalam kehidupan ibu. Saudara, saya juga masih nggak nangkep kenapa bisa terjadi begitu. Satu kali kami dipanggil makan sama satu keluarga. Saya dengan rombongan tim kira-kira 8 orang, 6 sampai 8 orang. Disuruh makan. Lalu kami berdoa. Ketika kami mau makan itu kami berdoa. Kembali saudara. Tiba-tiba orang yang punya rumah itu teriak. Dan jatuh terpental saudara. Kami lagi berdoa untuk makan. Makanan yang ada di depan piring kami. Saudara, orang yang jatuh tergelepar itu teriak, ampun, ampun, tolong, jangan dimakan, tolong, jangan makan apa yang ada di meja. Kami semua bingung, tadi disuruh makan, sekarang dibilang gak boleh makan, aneh kan? Tapi kami lagi bingung, orang ini teriak, jangan dimakan. Jangan dimakan makanan yang ada di meja. Karena semua makanan yang ada di atas meja itu sudah penuh dengan racun. Karena saya sudah kasih racun itu makanan. Saudara, Tuhan selamatkan kami. Satu kali saya mendoakan seorang istri jaksa tinggi di Jawa Timur. Kembali saudara, ketika kami berdoa, tiba-tiba ibu itu kepental, jatuh. Malah itu, waktu itu saya masih bisa melihat ya, badan ibu ini loncat tinggi, hampir 2 meter. Wih, tiba-tiba blak, jatuh. Saya terkejut sekali saudara. Saya pikir saya nggak ngapa-ngapain loh Tuhan. Kenapa orang ini terpelanting? Dan saudara, setelah dia siuman, dia loncat dan dia berkata, aku sudah sembuh. Saya itu diem, karena saya tidak merasa mendoakan, saya tidak merasa menyembuhkan dia. Saya nggak pernah berpikir dan merasa ngelawan kekuatan orang lain. Saya nggak pernah berpikir dan saya nggak pernah merasa bahwa saya ini berjaga-jaga, jagain diri saya dengan kuasa yang dahsyat. Enggak, tapi kenapa semua itu terjadi? Ternyata hanya satu kuncinya. Ketika Anda dan saya hidup dalam kebenaran, kasih karunia Allah itu akan berkuasa dalam hidup kita 100%. Amin. Banyak orang Kristen kepengen pengurapan. Banyak orang Kristen kepengen punya urapan yang besar. Tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Banyak orang Kristen yang kepengen terima berkat Tuhan yang melimpah. Tapi Anda tidak mau melakukan kebenaran. Kalau Anda tidak mau hidup dalam kebenaran, hidupnya amburadul, ke gereja, iya ke gereja. Enggak absen, enggak. Tiap hari ke gereja, aktif di gereja. Tiap hari berdoa, tiap hari berpuasa. Tapi tidak hidup dalam kebenaran.
Bagaimana kuasa Allah itu bisa bekerja dalam hidup Anda? Nggak mungkin. Tapi ketika Anda dan saya terima Yesus, kemampuan Allah itu ada dalam diri kita. Anda dan saya punya kekuatan dan keberanian untuk kita hidup dalam kebenaran. Ketika Anda dan saya hidup dalam kebenaran, kasih karunia Allah itu akan bekerja kuat dalam hidup Anda dan saya. Amin. Saudara, Anda harus terima kasih karunia Allah ini. Dan Anda harus perhatikan, kasih karunia Allah ini diberikan kepada kita bukan untuk Anda buat mujizat saja. Tapi kasih karunia Allah ini diberikan buat Anda dan saya, supaya Anda dan saya punya kuasa, punya kemauan, punya kemampuan untuk menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ketika Anda hidup dalam kebenaran, Anda pastikan bukan Anda yang kejar berkat, tapi berkat yang akan kejar kehidupan Anda. Amsal 10 ayat yang ke-6 bagian A. Kita baca. Amsal 10 ayat yang ke-6. Kita baca bersama. 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetap. Berkat ada di atas kepala. Nah, hidup aja dalam kebenaran. Hidup aja dalam kebenaran. Berkat ada di atas kepala Anda. Bukan Anda yang kejar berkat. Ya, nggak usah pakai doa dan puasa. Doa baik. Pengertian doa itu menjalin hubungan, relation. Jalin hubungan dengan Allah. Bukan cuma minta. Tapi ngobrol sama Bapakmu di surga itu doa. Karena Bapakmu tahu menyediakan segala kebutuhanmu. Sebelum kau dan aku minta. Dia udah tahu. Jadi berdoa itu bukan cuma minta. Bukan minta berkat. Bukan minta rezeki. Enggak. Semua sudah dikerjakan Tuhan. Jadi pengertian doa itu adalah menjalin hubungan komunikasi dengan Bapa di surga. Bisa enggak? Bisa. Karena kayak kabel udah dicolokin ke listrik. On off-nya udah diceklekin. Yesus sudah menjalinkan hubungan itu antara kita dengan surga. Anda dan saya bisa berkomunikasi dengan Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tuhan selalu mendengar doa kita. Ya. Lalu saudara, bagaimana? Hidup aja dalam kebenaran. Ketika Anda dan saya hidupi kebenaran, mata dan telinga Tuhan itu akan selalu terarah kepada Anda dan saya. Telinganya akan selalu tertuju kepada Anda. Anda nggak perlu teriak-teriak. Dia udah ngelihat kita. Oke? Mazmur 34. Ayat yang ke-16. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Kita baca bersama 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang? Bukan orang Kristen? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, bukan orang Kristen. Percuma Anda jadi orang Kristen kalau nggak hidup dalam kebenaran. Mata dan telinga Tuhan tidak tertuju kepada engkau. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, bukan orang Kristen. Bukan orang Islam, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Enggak. Mata Tuhan tertuju kepada orang Jawa, Cina, Manado, Batak, Ambon, Papua. Enggak. Ayat ini enggak nyenggol agama dan tidak menyenggol suku bangsa.
Tapi mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. lihat, ketika Anda dan saya masuk kembali dalam kebenaran, Anda nggak usah teriak-teriak. Mata dan telinga Tuhan sudah tertuju kepada Anda dan saya. Apalagi ketika Anda teriak. Ayat 18. 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuh ya. Coba, Anda nggak usah teriak-teriak. Mata dan telinga Tuhan itu sudah tertuju kepada orang benar. Mau Kristen karismatik, mau berbahasa roh, mau Anda sudah pelayanan hebat. Kalau hidup Anda dan saya tidak dalam kebenaran, semuanya nggak ada hasilnya. Tapi ketika Anda dan saya hidup di kebenaran, saudara, Anda akan menerima pembelaan dan pertolongan dari Tuhan. Bahkan berkat ada di atas kepala kita. Berapa hari ini saudara, bukan berapa hari ini ya, selama 1 tahun. Tahun 2024, saya masuki tahun ini, Tuhan kasih saya ayat. Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Saya tahu ayat itu, dan saya bilang ini, percaya Tuhan, tok. Tahu kan? Kalau tok itu apa? Ya percaya aja, titik. Gak pakai doa, gak pakai puasa, gak puasa. Cuman apa? Percaya saja. Serius Tuhan? Ya. Oke. Saya mau jalan saudara. Saudara tahu, inilah ya, dulu saya masih perintahkan malaikat, saya masih berlakukan ini dan itu. Sehingga ketika terjadi, kita gini, nih, karena aku berdoa, nih karena aku puasa, Tuhan dengar. Saya tahun ini nggak pakai doa, minta-minta, nggak pakai perintahkan dengan otoritas nama Yesus. Saya cuman percaya. Anda berdoa tanpa percaya, tidak ada hasil. Anda berpuasa tanpa percaya, nggak ada hasil. Tapi kalau Anda percaya dan berdoa, Anda percaya dan berpuasa, itu dahsyat sekali. Ya, tapi tahun ini saya ngerti banyak dan itu sudah saya lakukan puluhan tahun. Tapi tahun ini Tuhan bilang gini, percaya, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Saya lakukan saudara. Ya, saya pergi ke Jakarta. Karena anak saya itu masuk rumah sakit. Saudara, di tas saya bawa uang 5 juta. Di jalan ketemu orang. Tuhan bilang gini, kasih itu duitmu ke dia. Hah? Yang mana Tuhan? Ya itu yang di tasmu. Mau ke Jakarta. Kasih dia. Oke, percaya Tuhan. Percaya tok. Ya saya ambil uang saya kasihkan orang ini. Nih, ada berkat Tuhan buat kamu. Ya kaget. Karena dia lagi butuh uang. Saudara, saya ke Jakarta. Saya ngurusin anak saya yang masuk ke rumah sakit. Pada waktu mau bayar, saudara nggak ngerti nih mau bayar pakai apa. Tapi keponakan saya bilang, Kolis, kemarin saya masukin, Alda udah pakai kartunya Inno. Jadi saya selesaikan sekalian. Oke, selesai dia pulang, saya pergi. Saya mau pulang ke Semarang. Pulang ke Semarang, mikir nih bensin, perjalanan,
dan tol. Saya jalan, tiba-tiba saya cuma percaya. Anak saya yang dari Papua datang ke Jakarta, saya nggak tahu. Dia bilang, Mami mau kemana? Mami mau pulang ke Semarang. Aten ikut. Dia naik mobil saya, jemput, ketemu di Semanggi, dia naik. Dan anak saya itu yang bayarin bensin dan tolnya. Saya sampai Semarang dengan selamat tanpa duit. Tuhan dahsyat. Akhir bulannya saya ke Singapura. Saya mau ke Singapura, saya nggak punya uang. Ada teman saya bilang gini, Bu Elizabeth, aku punya $500. Saya nggak ngomong dia kalau saya nggak punya duit. Dia bilang aku punya $500 Singapura. Buat Bu Elizabeth ya, batin hatiku puji Tuhan. Haleluya. Tapi saya tunggu duitnya nggak datang. Sampai saya sudah mau sampai Cengkareng. Dia telepon, Bu Elis, aduh duitnya ketinggalan. Oh, aku pikir memang kamu nggak jadi kasih aku. Enggak, udah aku titipin anak. Tapi anaknya lupa kasih ke Bu Elizabeth. Oh ya udah, berarti bukan jatahku. Saya pergi ke Singapura, nggak bawa Singapura dolar. Ketika sampai di Singapura, naik Grab, Ervin yang bayar pakai GoPay, uang rupiah. Sampai rumah sakit, pulang dari rumah sakit ke hotel, saya di-grabin. Anak, dari hotel saya dijemput sama Grab, dibayarin anak. Orang lain lagi ya, makan bubur kodok, dari bubur kodok balik ke hotel, di-grabin lagi sama anak yang lain. Besok paginya dijemput makan prawn mie, habis itu di-drop ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, dari pagi sampai sore, makanan itu dijamu orang terus. Malam dijemput, diajak makan. Diantar kembali ke hotel. Besok pagi saya diantar Grab lagi balik ke airport Canggih untuk terbang ke Jakarta. Lagi di Jakarta nunggu ya transit mau terbang balik ke Semarang. Ada telepon bunyi dan bilang, Bu Elizabeth, saya disuruh Tuhan berkati Bu Elizabeth. Saya dikasih duit sekian puluh juta. Saya pikir kenapa nggak kemarin ya, ketika aku mau berangkat ke Singapura ya, kenapa sampai Jakarta baru aku dapat berkat. Karena Tuhan kepengen saya latihan iman lagi. Wah ternyata ke Singapura tanpa duit rupiah, tanpa Singapura dolar bisa loh. Asal ada Yesus yang menyertai kita. Semua selesai. Amin. Saudara, kebutuhan SMK itu begitu banyak. 1 bulan 800 juta. Yang disuruh saya, gak punya gereja, gak punya jemaat, gak punya gaji. Oh kalau gereja besar, jemaatnya ribuan, ketika gak bisa gajian ngomong aja di mimbar. Jemaat ini ada kebutuhan, ayo siapa yang mau janji iman? Semua orang berduyun-duyun ngasih, selesai. Saya gak punya jemaat, saya gak punya gaji, saya gak punya pendukung, tapi saya punya Tuhan Yesus. Kok diem? Saya punya Tuhan Yesus yang punya segalanya. Amin. Saudara, bulan Juni, bendara telepon saya. Bu Elizabeth, gaji guru kurang 279 juta. Oh puji Tuhan, haleluya, gak apa-apa. Saudara, saya hanya ngucap syukur. Tuhan, percaya tok lo ya. Gak pakai ngapa-ngapain lo Tuhan. Ya aku ngucap syukur aja. Sepanjang jalan saudara, masuk 20 juta, 25 juta, 15 juta, 35 juta,
10 juta sampai Semarang selesai. Kok diem? Itu Tuhan Yesus itu dahsyat. Bulan Juli, sudah mau gajian lagi saya ditelepon. Bu Elizabeth, bulan Juli ini gaji guru kurang 350 juta. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, berkali-kali Tuhan tolong aku. Kali ini juga Engkau akan tolong aku. Gak pakai yang macem-macem loh Tuhan. Benar saudara. Pas waktunya gajian, selesai lagi. Bulan Agustus, bagian keuangan telepon saya. Bu Elizabeth, bulan ini gaji guru kurang 475 juta. Oh dahsyat, tambah gede saudara. Haleluya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku gak mungkin kemana-mana. Gak mungkin aku mau ngutang orang. Gak mungkin aku minta orang. Tapi aku bersyukur. Aku percaya Kau Bapa yang baik, yang tahu menyediakan segala kebutuhanku sebelum aku minta kepadamu. Hari ini pun aku percaya semua Tuhan selesaikan. Benar-benar saudara, bulan Agustus diselesaikan Tuhan dengan ajaib. Bulan September mulai turun, cuman kurang 115. Tapi Tuhan luar biasa. Bulan Oktober saya nggak nombok. Bulan November nombok lagi 85 juta. Saya cari, saya ngutang, saya minta, cuman percaya. Tuhan bisa selesaikan? Bisa. Ada orang masuk di IG saya, tapi nggak kebaca, karena IG-nya numpuk-numpuk. Saya nggak tiap hari bisa baca IG. Baca WA aja kadang nggak sempet. Saudara, karena nggak kebaca akhirnya telepon Ervin. Vin, mau ketemu sama Bu Elizabeth. Dikasih ke saya. Sehingga cerita orang itu datang ke Semarang, ambil semua akte yayasan dan sebagainya. Dan dia memberikan kepada kami CSR perusahaan. Untuk SMK Bagimu Negeriku. Dan kemarin saudara itu dana belum cair. Tanggal 27 November saya lagi mau nyoblos nih Pelkada. Saudara ada telepon. Bu Elizabeth, ada kabar gembira. Apa? Kami mau berkati Bu Elizabeth untuk SMK Bagimu Negeriku. Kami kirim 800 juta. Saudara, kebutuhan sampai Desember ini Tuhan sudah selesaikan. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah saya, tapi kasih karunia itu bekerja, berkuasa atas hidupku oleh kebenaran. Saya cuma melakukan hidup benar. Saya melakukan bagian saya. Dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Semua terselesaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Anak saya ditelepon. Dapat sepatu. Semua. Ada kira-kira 15 orang. Orang ini bilang gini. Aku mau orang-orang yang dampingin Bu Elizabeth dapat berkat. Amin. Udah, mereka ditanya satu-satu, dapat ukuran sepatu. Sepatunya bukan sepatu murah, tapi sepatu merek yang harganya lumayan mahal. Lalu orang ini bilang gini lagi, Bu Elizabeth, saya kirim ya buat pendeta-pendeta yang dampingi Bu Elizabeth doa tiap hari. Siap, semua dapat. Saya cuman gini saudara, hidup mau jadi berkat. Itu ketika Anda dan saya hidup dalam kebenaran. Ketika Anda dan saya hidup dalam kebenaran, Anda akan lihat bagaimana Tuhan berkuasa atas hidup kita. Menyelamatkan kita. Amin.
Hari Sabtu, Jumat, Sabtu Minggu yang lalu, saya di Singapura, tugas di Singapura, dan terakhir dengan TKI TKW di Singapura. Tapi juga Tuhan berkati, dan setelah sampai di Semarang, saya tugas sampai kemarin tuh gak selesai-selesai. Bahkan gak selesai ini, selama saya hidup, tugas saya gak akan selesai. Saudara, saya bersyukur sekali. Semua kebutuhan bukan cuma materi. Semua kebutuhan Tuhan selesaikan dengan caranya yang ajaib. Baik buat kesehatan saya, baik untuk semuanya Tuhan yang sediakan. Hari Kamis, hari Jumat pagi saya ke Jakarta. Sabtu kemarin pulang. Kalau nggak tugas di sini saya nggak pulang. 14, tapi karena keganjel tanggal 8 ini sudah masuk jadwalnya Pak Roy. Jadi saya mesti balik ke Semarang. Walaupun dengan suara yang begini, tapi saya percaya Tuhan tolong. Tuhan selamatkan perjalanan kami. Tuhan kasih kami anak yang bisa supirin kami pulang pergi. Dan dengan luar biasa, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia selamatkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Hanya dengan cara memberikan hidupnya kepada Anda dan saya. Di dalam kepenuhan Kristus hanya ada kasih karunia dan kebenaran. Ketika Anda hidupi kebenaran, kasih karunia Allah ini akan bekerja dalam hidup Anda. Mengurapi dan mencukupkan semua kebutuhan Anda. Karena mata dan telinga Tuhan tertuju kepada kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Siapa yang mau terima Yesus, Anda akan terima paket. Paketnya isinya apa tadi? Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia akan memampukan Anda lepas dari dosa, hidup dalam kebenaran. Selanjutnya, Anda hidup dalam kebenaran. Jaga hidupmu tetap konsisten ada dalam kebenaran. Maka kasih karunia Allah itu akan bekerja dan berkuasa atas hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Yang telah membenarkan kami dan memberikan kasih karunia itu bekerja dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tampil beda. Hidup kami tidak seperti kebanyakan orang yang hidup melakukan ritual agama. Tapi kami punya relation. Kami punya hubungan yang baik antara kami dengan surga. Kami punya hubungan yang manis dengan Bapa di surga. Karena itu kami bersyukur. Kami hidupi kebenaran-Mu. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kami dari semua kesalahan, dosa, dan semua sifat yang tidak benar. Ketika kami hidupi kebenaran, kami pun percaya kasih karunia itu akan berkuasa penuh atas hidup kami dan membuat kami melakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, semua karena anugerah Tuhan. Makasih Bapak. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sambil Anda berdoa, Anda boleh berbahasa roh pelan. Gak usah ngotot, pelan. Anak saya satu kemarin nyalon jadi bupati di Puncak Jaya, Jaya Wijaya. Bukan dengan kuat dan gagah, tapi semua terjadi karena anugerah Tuhan. Tidak bermain dengan money politik, tetapi karena Tuhan yang mengangkat sendiri. Ketika dia dalam kebutuhan karena secara manusia lawan, begitu keluar uang begitu banyak ratusan miliar. Sedangkan anak saya nggak punya uang, tapi anak saya punya Yesus. Setiap kali ada pertemuan, itu banyak rakyat yang memberikan sapi, babi,
untuk bakar batu. Sampai ketika terakhir kampanye terbuka, dia dapat dan dia bisa potong 200 ekor babi. Itu di sana babi satu 25 juta. Tapi semua terjadi hanya dengan satu hal. Anak saya hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan bekerja dengan anugerahnya menjamah setiap hati orang untuk memberikan babi untuk pesta bersama. Semua karena anugerahnya. Kalau saudara mau, paket ini diberikan juga buat Anda. Bukan cuma saya. Cuma setelah Anda terima paket, Anda dibenarkan oleh darah Yesus. Anda hidupi kebenaran. Biarkan dan izinkan Roh Kudus berkuasa penuh atas hidup Anda. Kirapasyataka. Kinarapasyataka. Saya minta dengan hormat Pak Roy bisa berdoa buat kita semua. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan akan setiap kami dan meneguhkan akan setiap pergumulan di dalam kehidupan setiap kami untuk benar-benar percaya bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Firman-Mu sendiri berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian-Mu sendiri. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir benar-benar meyakini dan percaya kalau Engkau sendiri yang menyatakan akan kasih-Mu atas setiap kami. Bahkan Engkau Allah yang memerdekakan setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Nah, mau berdoa, Tuhan sendiri akan memberkati setiap kami dengan segala permasalahan, pergumulan yang ada. Ketika kami datang ke tempat ini dan ketika kami pulang, kami akan membawa berkat ilahi itu. Dan kami disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Bahkan kami percaya kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua bukti bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kami boleh mendengar kesaksian yang hidup, kesaksian yang dahsyat yang dialami oleh Ibu Elis. Dan biarlah kami pun juga akan mengalami dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Masih ada beberapa waktu di tahun 2024 ini. Kami yakin akan ada terjadi terobosan-terobosan baru dalam hidup kami. Kau akan memulihkan setiap kami. Kau memberikan kesehatan yang prima buat setiap kami. Bahkan segala sakit penyakit apapun, kami percaya hanya Tuhan yang akan mampu menyembuhkan melalui berbagai media apapun itu. Tetapi satu hal yang kami percaya, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mau berdoa memberkati Ibu Elis dengan SMK Bagimu Negeriku. Apa yang terus ada dalam visi misi yang ada, yang Tuhan taruh dalam hidupnya bersama dengan tim yang ada, Tuhan akan bawa tahun ini bahkan tahun depan. Tuhan akan nyatakan dengan cara-cara yang ajaib, semakin luar biasa dan semakin luar biasa. Dan setiap orang yang mendengar akan kabar ini, mereka akan dipulihkan dan mereka akan percaya bahwa Tuhan kami benar-benar Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan mau berdoa. Minta
akan berkat-Mu atas setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menjamah hati setiap kami, untuk kami benar-benar masuk di tahun 2025 dengan satu keyakinan bahwa Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan kami, Tuhan yang besar. Dan kami akan menyeberangi akan sungai Yordan, dan kami akan sampai tiba di tanah perjanjian. Dan kami akan melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan itu benar-benar luar biasa. Dan kami menjadi orang-orang yang benar-benar merepresentasikan akan kerajaan Allah. Kami bagian daripada warga kerajaan. Kami bagian daripada representative of Christ Kingdom. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, dan kami bersyukur buat pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, ini udah. Chef, udah mulai chef. Nggak mau. Salam warga kerajaan, senang bertemu dengan saudara sekalian yang mengikuti ibadah baik secara onsite maupun online. We are glad you are home. Sekarang saatnya Rock News sambil saya mau masak nasi goreng mentega yang enak, simple, dan medopol. Pertama-tama kita masukkan menteganya. Kemudian kita masukkan bawang putih. Oke, kita tunggu sampai wangi dan sedikit kecoklatan. Saya juga nunggu saudara buat join KM loh. Kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Mari bergabung dalam komunitas-komunitas yang ada di gereja ini supaya kita semua dapat saling mendukung, kemudian juga dapat saling membangun dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini bahan yang paling penting, nasi putih. Sama seperti doa, mari saudara sekalian bisa terlibat di dalam doa-doa malam yang ada. Kita bisa sama-sama mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara, juga pergerakan gereja yang ada. Masukkan nasi putihnya. Ini baunya sudah kemana-mana ya, saudara. Nah, sekarang kita masukkan bumbu-bumbunya. Ini ada kaldu bubuk, merica, garam, juga kita mau tambahkan mentega lagi ya, biar lebih sedap dan berwarna. Sama seperti kita, juga harus lebih berdampak dan memberikan warna bagi gereja di mana tempat kita bertumbuh melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi kontak person berikut ini. Nah, ini sudah matang ya, saudara. Bisa kita sajikan ke piring. Nah, ini biar lebih lengkap dan lebih cantik, kita bisa tambahkan timun dan tomat. Seperti ini, saudara. Bisa lebih cantik. Oh iya, saudara. Jangan lupa loh, ibadah Natal itu nggak lengkap kalau tanpa kehadiran saudara. Jangan lupa datang ya, tanggal 22 Desember jam 5 sore. 5 sore loh ya, bukan 5 pagi. Di Gereja Gibirok Semarang, bukan di dapur saya. This is it, Ragnes minggu ini. Cobain ah. This is it, Ragnes minggu ini. Cobain ah. Enak pol. Masak nasi goreng yang bikin wong ayu. See you and God bless you.
Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan. Dan mereka bukan orang kaya, karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David and Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan ya. Mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan 2 orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sudah nggak tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun. Dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, 2 orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama dari mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan. Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan. Sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal. Karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel. The Tikvah of Israel. Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran. Sebuah Simeon, suatu tanda heran. Yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God. Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada Nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Bukan. Son of Man itu Barnas dalam bahasa Aramaik. Artinya di dalam Daniel 7, the man child yang dibawa kepada Sang Bapa dan akan turun memerintah bersama para orang kudusnya. The year of preparation, siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja nggak bisa, ngatur keluarga nggak bisa, forget it. Nggak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri, perhatikan pengajaranmu, biar hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana, senior, tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita. Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin. Baik, diberkati pagi hari ini saudara. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Elis atas pelayanannya, untuk jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock Semarang. Kita bersama-sama belajar pagi hari ini untuk hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, saya ingin menyambut dengan kasih. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan saja di tempat untuk kita bisa tahu apakah ada yang baru pertama kali hadir. Sepertinya iya, saudara yang ada di belakang yang selamat datang di gereja
kita bersama di sini, selamat datang. Jikalau belum memiliki gereja yang tetap dan masih berdomisili di sini, kami mengundang kembali untuk boleh hadir beribadah bersama-sama dengan kita. Baik, untuk pengumuman selanjutnya, minggu depan kita akan bersama-sama kembali ke tempat ini. Kita akan dilayani oleh Pastor Fu yang beberapa minggu lalu sempat ya untuk melayani kita di tempat ini. Kita akan berjumpa kembali dan siapkan hati untuk kita menerima berkat rohani yang baru yang akan kita terima bersama-sama. Jam 9 pagi di tempat ini, dan juga ada Rocky untuk anak-anak sekolah minggu juga ada di tempat ini di lantai 1 jam 9 pagi. Kemudian selanjutnya untuk Natal, perayaan Natal, seperti tadi di pengumuman sudah disampaikan bahwa kita akan merayakan Natal bersama di tahun ini tanggal 22 Desember, itu hari Minggu, jam 5 sore. Jadi pagi tidak ada ibadah, tetapi kita akan bersama-sama datang merayakan Natal di tempat ini jam 5 sore yang akan dilayani oleh Dr. Krishna Wijaya. Berkaitan dengan informasi Natal ini, untuk persembahan Natal masih dibuka bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati perayaan Natal kita. Boleh memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang ada. Amplopnya berbeda dengan amplop yang seperti mingguan biasa, ada tulisannya Son of Man. Itu khusus untuk persembahan Natal. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh memberikan di situ atau melalui barcode kris yang ada di belakang dengan memberikan kode unik 07 di belakangnya untuk khusus persembahan Natal. Kemudian untuk persembahan persepuluhan kode uniknya 01, persembahan umum 03, dan persembahan pembangunan 05. Begitu saudara, untuk pengumuman siang hari ini kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Saya ajak untuk kita boleh bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan dan menerima doa berkat. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berjalan dengan baik. Kami sungguh diberkati lewat setiap pujian penyembahan, lewat setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mau belajar untuk terus menghidupi kebenaran itu Tuhan, sehingga kasih karunia, sehingga berkat-berkat itu Tuhan terus mengikuti kami. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk ibadah pagi ini, dan kami mau memberikan persembahan Tuhan. Tuhan Yesus yang kuduskan, Tuhan Yesus yang sucikan. Kami mau belajar untuk taat, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik untuk kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami, dan kami percaya saat kami memberikan persembahan, kami tidak akan pernah kekurangan, tetapi Tuhan akan terus melimpahkan berkat-berkat yang terbaik untuk kehidupan kami. Bahkan kami percaya kami tidak akan pernah meminta-minta, tetapi berkat-Mu itu terus turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Ya, sebelum kita sama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini, kembali saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Elis, juga Erwin yang mendampingi, dan Bapak Ibu yang ada di belakang yang sama-sama datang ke tempat ini. Satu hal bahwa hari ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang saya bisa tangkap, bahwa memang bagian kita adalah untuk percaya saja kepada Tuhan. Ya, bahkan tadi saya sempat bacakan Amsal 3 ayat 5, dan mestinya sampai yang ke-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya bukan berarti terus tidak berdoa, Bapak Ibu Saudara ya, tetap harus berdoa. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara saksikan hari ini di depan kita ini ada pohon Natal yang satu kecil, yang satu besar, ya. Yang kecil kena angin agak ke serong ke sini. Ini sesuatu yang ajaib, yang luar biasa, karena beberapa minggu yang lalu ada seorang opa, ya, kakek yang sempat teringat ketika beberapa tahun lalu saya sempat ketemu dengan beliau, dan kemudian kami sempat berdoa singkat.
ya cerita beberapa hal. Kemarin beliau sempat ingat kalau dia punya satu pohon Natal yang nggak kepakai. Dan kemudian dia sempat telepon, dia sampaikan ke anaknya, mau nggak Pak Roy pohon Natal? Dia bilang seperti itu. Saya bilang, ya apapun itu. Saya nggak pernah kepikir kalau setinggi ini juga. Memang beberapa tahun lalu dari tim kreativitas ministry yang ada di tempat ini, rindu juga kita punya pohon Natal yang cukup besar lah ya, nggak kecil imut seperti yang di sampingnya ini. Nah kemudian saya mengiyakan, saya hanya ucapkan terima kasih ya. Kemudian beberapa hari kemudian beliau sampaikan, Pak mau dikirim kemana katanya gitu. Karena saya pikir sing paling cedak, paling gampang itu kan di tempatnya kantornya Bu Monik. Nah akhirnya saya kasih alamatnya, tahu Bapak Ibu Saudara tahu itu datang itu 2 dus gede. Jadi ini dibungkus dengan luar biasa ya, hati-hati banget, namanya opa-opa, kakek-kakek, jadi dia sangat benar-benar nggak sembarangan seperti itu. Nah ini juga bagian dari proses doa yang kita terus naikkan ya. Tetapi lebih dari semua itu percaya saja Tuhan kita itu bisa dan mampu menyediakan apa yang kita butuhkan dengan caranya yang ajaib. Hanya ini belum sempat didekor lagi karena memang fresh from the oven, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya percaya ini sesuatu yang ajaib. Bahkan beberapa hari ini Kak Yeski sudah mendekor, itu ada tulisan Son of Man ya. Itu dilembur sampai berapa hari ya. Saya bersyukur dengan tim yang ada di tempat ini. Kita percaya tahun 2024 ini kita akan tinggalkan dengan semakin percaya, dan semakin percaya. Tahun 2025 kita akan semakin buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Hamba-Mu berdoa memberkati Ibu Elis sekali lagi Tuhan dengan tim yang ada. Tuhan bawa akan hamba-Mu ini untuk benar-benar menjadi kesaksian yang hidup. Kemanapun, dimanapun beliau Engkau tempatkan. Bahkan Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan berkati dari ujung rambut sampai kaki. Semua organ tubuh yang ada di dalam tubuhnya sempurna. Tuhan berkati dengan kesehatan yang benar-benar prima. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa untuk Erwin yang selalu setia mendampingi akan hamba-Mu ini. Tuhan juga berkati. Bahkan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu Tuhan sudah sediakan dalam hidupnya. Memberkati akan pelayanan dari kedua hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan setiap tim yang ada di dalam pengembalaan, di dalam sekolah bagimu negeriku, kami percaya Tuhan akan bawa mereka untuk semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur dan bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk masuk di tahun 2025 yang menurut prediksi banyak hal yang sulit yang akan dilewati. Tetapi kami percaya, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga kerajaan, sebagai hamba-hamba-Mu yang percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Pasti Tuhan akan juga bawa kami untuk masuk lebih lagi ke dalam dimensi yang baru bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur. Mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita dengan otoritas-Mu. Hamba-Mu berdoa mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.